Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadzal syahri ikraman lam yarahu dahrun minad duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kulli sabarin syakur. Wa ayyuhal hadirun wal hadirat, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib berjamaah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang barangkali pada setiap malam Rabu mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada saya dan kepada semua yang mendengarnya. Jamaah yang berbahagia, kita sudah menerangkan secara umum tentang permasalahan sunnah dan bid'ah, yang tujuannya kita sekurang-kurangnya sudah memahami secara umum hakikat daripada sunnah dan bid'ah, yang sehingga pertama-tama kita akan menjaganya sesuai dengan petunjuk dari agama kita. Dan juga di samping itu kita juga menghindari hal-hal yang menyimpang daripada petunjuk Allah dan Rasul, lebih-lebih lagi yang berhubungan dengan bid'ah. Bid'ah kita sudah menerangkan kemarin adalah sesuatu yang baru. Yang baru itu ada yang menyimpang dengan syariat, maka disebutkan bid'ah hakiki, yaitu yang tidak ada dasar dalam nas, sesuatu yang dilakukan tidak ada dasar dalam nas, ditambah-tambah dan sebagainya, itu adalah bid'ah hakiki. Dan itulah yang diancam dengan istilah sesat, istilah ke neraka dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, ada juga yang disebut dengan bid'ah lughawi. Memang dia yang baru, tetapi yang baru itu ada sandarannya pada nas, karena nasnya telah diterangkan secara umum, atau nas telah memberi contoh, dan contohnya dibandingkan dengan yang baru, atau yang baru dibandingkan dengan yang lama, yang disebut dengan qiyas, mengembalikan hal baru kepada yang lama karena ada segi persamaan. Itu adalah bid'ah, tapi bid'ah itu tidak membawa sesat. Intinya bahwa kesimpulannya bid'ah yang membawa sesat adalah bid'ah yang bertentangan dengan petunjuk Allah, bid'ah yang bertentangan dengan tujuan syarak. Maka karenanya apabila sesuatu yang dikaji berdasarkan tujuan syarak, walaupun dalam nas, dalam praktek Rasulullah tidak ada, tidaklah disebut bid'ah dalalah atau bid'ah yang membawa sesat. Jamaah yang berbahagia, kita akhiri pembahasan ini. Sedangkan tujuannya adalah sekedar memberi pemahaman kepada masyarakat, yang sehingga masyarakat tidak bingung atau tidak susah atau tidak sulit membeda-bedakan. Karena pada hakikatnya
kita harus menghindari daripada bid'ah, karena bid'ah itu juga ada akibatnya kepada pelaku-pelakunya. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini yang kebetulan saja hari ini juga hari 17 Agustus, yang berarti kita sudah genap 76 tahun negeri kita merdeka. Meskipun di daerah lain merasakan betapa lamanya penjajah, yang kita baru merdeka di bulan. Jadi ada perkiraan 350 tahun, 3,5 abad. Jadi setengah abad itu berapa generasi negeri kita ini dijajah. Hanya kita bersyukur kebetulan saja Aceh tidak termasuk dalam masa yang paling lama, hanya sekitar 40 tahun. Dan disinilah perang akhir melawan penjajah. Sehingga dengan demikian Aceh sangat dianggap berjasa dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena di Aceh lah sebagai modal ketika daerah lain sudah dijajah, sudah bisa berkutik lagi dan sebagainya. Meskipun semua daerah tetap bergerak untuk yang sehingga tidak pernah luput dari cita-cita merdeka. Maka karenanya orang dari luar Aceh juga mengakui peran masyarakat Aceh dengan semangat jihad dan sebagainya. Bahkan ketika kita di luar daerah juga ditanyakan, siapa itu Cunyak Din, siapa itu bermacam-macam, ya, sehingga terkenal di dalam sejarahnya. Hubungan dengan kemerdekaan ini barangkali semuanya sudah paham. Dan tidak hanya cukup kita memperingati kemerdekaan dengan hanya ikut apel bendera saja. Yang tujuan dari merdeka barangkali kita tidak mendalaminya. Dan tidak hanya kita menyampaikan betapa besarnya jasa pahlawan masa lalu, sementara kita melupakan apa yang ingin ditempuh oleh para pahlawan itu. Cita-cita apa yang dikehendaki sehingga negara kita ini merdeka. Jamaah yang berbahagia, karenanya kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan tidak hanya menyampaikan sejarah lama dan berterima kasih, tetapi yang lebih penting bagaimana setelah negeri kita merdeka ini. Hakikat daripada bersyukur adalah at-tasarrufu ma an'amallahu fi wudi'alah. Artinya memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat Allah kepada yang ditetapkan, yang selayaknya, pada tempatnya. Jadi pada tempatnya, menggunakan nikmat Allah pada tempatnya. Jadi dengan demikian ada sebuah tanggung jawab dari rasa syukur. Apa kewajiban kita setelah merdeka ini? Apa tanggung jawab? Dan bagaimana makna syukurnya? Dan sebagainya. Apalagi ada sebuah hadis yang menyatakan man la yashkuru fil qalil la yashkur fil kasir. At-tahaddusu bi ni'matin fahuwa syukurun. Ini ada panjang hadis ini, ada berapa, tapi saya simpulkan saja bahwa seseorang yang tidak pernah bersyukur ketika sedikit, maka orang itu tidak pula akan bisa bersyukur kalau banyak. Orang diberi rezeki terbatas, tidak pernah bersyukur. Mana bersyukur ini tidak pernah memanfaatkan rasa syukur kepada apa yang disuruh. Dan orang itu dikatakan tidak akan pernah bersyukur kalaupun diberi banyak. Jadi karenanya dalam hadis ini ada satu yang bagus sekali dan saya terkesan sekali membacanya. At-tahaddusu bi ni'matin fa huwa syukurun.
Maka memperlihatkan nikmat adalah sebagai tanda syukur. Dulunya dalam masa penjajah kita miskin. Bahkan ada cerita-cerita orang tua karena kita belum merasakan, tidak merasakan, maka betapa pahitnya. Akan tetapi sekarang sudah bermacam nikmat. Dulunya orang tidak bisa bersekolah, hanya yang bersekolah orang-orang tertentu saja. Sekarang sudah bebas bersekolah dan bisa saja memilih apa yang kita suka. Dulunya adalah kita kompak, bersatu, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama masyarakat dan sebagainya. Bahkan kemerdekaan ini diperoleh adalah karena kekompakan, karena semangat, terutama masyarakat Aceh ini. Maka itu semuanya adalah sebagai mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan memahami tujuan daripada pengorbanan yang banyak itu. Maka kita buktikan sekarang, bukti itu pula yang disebut dengan syukur. Jadi rakyat Indonesia sudah bersyukur. Kenapa? Sudah merubah sesuatu yang tidak diinginkan, terutama di dalam beribadah. Dulunya masyarakat tidak dekat dengan ibadah misalnya. Sekarang sudah di mana-mana. Salat berjamaah sudah terjadi di mana-mana. Bahkan di desa-desa, walaupun jumlahnya ikut jamaah hanya terbatas. Maka kami mengharapkan dan juga diharapkan oleh semua pembesar-pembesar kita, terutama para ulama, apa yang diharapkan setelah pandemi ini, setelah COVID-19 ini berakhir, kita mari bersatu membangun Aceh ini secara damai, secara nyaman, dengan membaca berbagai kelemahan-kelemahan selama ini. Itulah maknanya rasa syukur yang sebenarnya, yang sehingga benar-benar dalam waktu yang tidak terlalu lama bangsa kita ini sudah bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi sekarang harus kita akui, kita sangat rendah, walaupun alamnya adalah sangat makmur. Bahkan ada orang yang menyatakan negeri ini terpesona oleh para penjajah karena negerinya makmur. Maka kemakmuran ini harus kita syukuri, harus kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan yang lebih aneh, rasa syukur ini tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena tidak memulai bagaimana menggali potensi-potensi alam kita ini yang sehingga kita makmur, sehingga kita berbeda. Aceh ini harus berbeda dengan daerah lain. Karena sejak dari dahulu kita dianggap sebuah negeri yang kokoh, terutama bidang agama, yang makmur bidang ekonomi. Bahkan ketika pemerintah membutuhkan dana, maka Aceh tidak pernah ragu. Saya sangat sedih, sangat terkesan ketika ada seorang keluarga yang keluarga mau nikah, mas kawinnya, ketika ada panggilan oleh para ulama supaya membantu bangsa Indonesia yang diminta oleh Soekarno, mereka tidak berhajat lagi untuk kawin dulu, membantu ini dulu dan sebagainya. Ini maknanya adalah panggilan. Jadi panggilan yang sehingga benar-benar negeri kita ini merdeka, sehingga kita benar-benar bahwa negeri kita ini menjadi contoh sebagaimana yang pernah dicontohkan masa lalu. Karena masa lalu Aceh ini sebagai contoh, contoh yaitu negeri kerajaan Islam yang besar di dunia, salah satu di antaranya di Aceh. Dan ini sebenarnya kita seperti malu menyampaikan,
Kalau kita melihat sekarang dengan kondisi apa yang disampaikan dahulu, itu jauh panggang dari api. Permasalahannya apa? Inilah sebenarnya malam ini diangkat sedikit kajiannya. Diangkat sedikit kajiannya yang memang sifatnya seperti pelajaran umum, tetapi tidak lepas daripada tujuan agama. Kita sering diingatkan harus ada muhasabah, menyadari diri sendiri, memahami kondisi kita sendiri, apa yang kurang dari kita, introspeksi dengan sesungguh supaya kita bisa merubah diri. Karena tidak bisa merubah kalau kita tidak tahu diri. Maka karenanya berlakulah yang pernah saya sampaikan juga barangkali di sini, meskipun urainya apakah berbeda, arahnya berbeda, yaitu sistem SWOT, ya, sistem strong, weakness, opportunity, dan threat. Jadi artinya harus kita memahami apa kelebihan kita. Makna memahami kelebihan kita, potensi kita apa? Misalnya ada kesan orang Aceh itu orang berani. Jadi keberanian itu di mana diletakkan? Apakah keberanian untuk berkelahi? Dan juga kita harus melihat sejauh mana manfaat sekarang setelah merdeka yang kita peroleh. Apa saja manfaat yang sudah kita raih? Apalagi kita ini tidak ada sangkut paut lagi. Bahkan lebih khusus dalam bidang agama, kita memiliki kelebihan, keutamaan dan keistimewaan. Bahkan pernah lahir dengan undang-undang keistimewaan Aceh, ditambah undang-undang kekhususan Aceh. Bahkan lahirlah yang terakhir adalah undang-undang yang berhubungan dengan Aceh ini, yang kita sudah sama maklum dalam undang-undang pemerintahan Aceh, yang sehingga Aceh sudah bebas menjalankan agama dengan ketentuan harus melalui kanun, dibuat kanun dulu, disepakati oleh DPR, maka sudah bisa dijalankan. Kecuali beberapa hal yang tidak boleh, meminta kemerdekaan dan yang lain-lain, dan hukum negara kita adalah tetap pada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, betapa besarnya nikmat yang Allah telah takdirkan. Bahkan saya secara pribadi, apa yang telah diperoleh oleh pejuang-pejuang entah di mana, tokoh-tokoh pemerintah dan sebagainya yang telah melahirkan Aceh ini sebagai daerah khusus yang serba ada, yang beberapa keistimewaan telah dilimpahkan, termasuk diantaranya adalah melaksanaan. Jadi masyarakat Aceh telah diberi suatu kesempatan untuk menjalankan hukum Islam yang disebut dengan sebuah sistem hukum nasional. Jadi kalau Aceh syariah Islam ini tidak lagi dianggap bertentangan dengan hukum pusat, karena kita sudah ada undang-undang yang sudah dijelaskan kemarin, sudah saya ingat, yaitu bahwa salah satu syariat Islam adalah sistem hukum nasional. Jadi dengan demikian sudah ada yang berbeda, ada cambuk dan sebagainya, meskipun
dalam beberapa hal masih lemah, dan kelemahan ini perlu akan ditinjau, akan direvisi, akan diperbaiki untuk masa yang akan datang, yang sehingga ada kesan bahwa syariat Islam ini telah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk tidak menyimpang dalam beberapa hal. Bahkan saya sudah ada surat dari Mahkamah Agung akan ada penelitian dalam bidang ini. Tapi kapan datang kita tidak tahu. Ini adalah hubungannya dengan undang-undang atau dengan pelaksanaan syariat di Aceh. Jamaah yang berbahagia, yang pertama-tama setelah menyadari bahwa sebenarnya kita bukan orang lemah, orang kuat, dan pernah maju pada masa lalu, dan pernah diakui oleh dunia pada masa lalu. Tapi kenapa sekarang kita diam? Tidak perlu bangkit dalam bentuk yang baru. Bentuk yang baru adalah Aceh sebagai daerah di ujung barat negara Republik Indonesia ini yang menjadi teladan. Kapan ini terjadi? Saya rasa semangat orang Aceh ada, tapi belum ada orang yang menggerakkan, belum ada pedoman, belum ada sosialisasi, belum ada arahan, bimbingan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada kesan kita ini lebih suka berbeda-beda pendapat saja. Maka ada sebuah catatan yang dianggap kita sudah menjadi sebuah kesimpulan, sebuah fakta. Apa fakta? Aceh memang sudah sangat berani dan siap dalam banyak hal. Akan tetapi kalau sudah berhasil, mereka lupa apa yang harus dikerjakan. Bahkan cenderung mereka itu berselisih sesama. Bukan saja tokoh masyarakat, para ulama sendiri. Para ulama sendiri sampai sekarang belum menemukan bagaimana menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, justru kadang-kadang melalui perbedaan ini akan timbul masalah-masalah baru, yang sehingga masyarakat sibuk memikirkan yang tidak perlu, karena ini adalah dipikirkan oleh para ulama. Serahkan pada ulama. Jadi tidak lagi masyarakat biasa membahas masalah hukum di kedai-kedai kopi, memberi pendapat-pendapat yang tajam dan sebagainya. Artinya tidak masanya lagi kalau kita ingin bangun. Maka karenanya ada seorang ulama terkenal menyatakan salah satu caranya adalah nata'awanu ala mattafaqna. Kita harus saling mendukung sesuatu yang sudah sepakat. Sepakat di Aceh adalah syariat Islam jalan. Itu saling mendukung. Jangan ada upaya-upaya lagi supaya syariat ini jangan tidak jalan. Kalau ada selama ini syariat Islam ini masih ragu, masih kaku, disempurnakan. Lebih-lebih berhubungan dengan perbankan dan sebagainya. Alhamdulillah Abang Aceh ini sudah komit untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat ini dalam penerapan di bank. Kemudian yang kedua, wa na'tadiru ala makhtalafna fih. Dan yang kedua, kita harus ada toleransi dalam hal-hal yang masih berbeda. Jangan yang berbeda itu dibuat ajang hujatan-hujatan, ajang fitnah, ajang sanksi dan sebagainya. Bahkan dikhawatirkan rakyat Aceh ini nanti ribut kembali, yang bermula dari urusan kecil. Jadi ribut yang akhir ujungnya apa? Ujungnya yang mengambil kesempatan orang luar. Ribut itu dijadikan jalan untuk menghancurkan orang Aceh itu sendiri. Menghancurnya adalah ketika sudah berselisih, maka orang kalau sudah ujung-ujung berselisih, maka adalah ujung-ujungnya bukan saja berkelahi dan sebagainya. Jadi karenanya tidaklah berlebihan. Kalau saya anak kecil ini memang belajar di pesantren,
dulu dan juga belajar di perguruan tinggi. Setelah kami membaca, apalagi suasana sekarang ini, kiamat ini sudah dekat. Ada orang yang menyatakan bukan meramalkan hari kiamat tidak tahu, tapi dibaca dari penjelasan hadis-hadis Rasulullah SAW, bisa saja tidak sampai 100 tahun lagi. Meskipun kita bukan menjadi kesimpulan, karena bukan bidang kita. Ini khusus hak Allah, sebab inilah di tangan Allah tentang hari kiamat itu. Kehancuran negeri bisa dibayangkan. Jadi negeri kita ini sudah hancur. Buktinya kenapa? Di mana-mana. Karena terutama adalah orang yang berada dalam suasana negeri yang makmur, tapi masyarakatnya miskin. Bahkan kita sedih kalau pergi. Saya pernah berkunjung beberapa daerah di Pulau Jawa. Memang sedih kita melihat. Jadi kita melihat di sini aja orang miskin, tapi di sana juga paling banyak miskin. Walaupun dalam penilaian nasional daerah yang miskin adalah Aceh. Jadi sebabnya karena ada orang yang menyatakan, karena Aceh kenapa banyak miskin? Karena banyak bergantung pada yang lain, tidak mau mandiri. Ketika tidak mandiri, berarti orang banyak miskin. Maka sebenarnya inilah salah satu kelemahan kita sekarang, tidak pernah memperbaiki kondisi kita. Apalagi merasa bahwa memperbaiki diri, apalagi masalah ekonomi adalah hubungan dunia. Hubungan dunia nyan kupu bah dunianya dan sebagainya. Dan jadi inilah yang sebenarnya harus dirubah. Salah satu dianggap kita maju adalah karena majunya bidang ekonomi. Jamaah yang berbahagia, di dalam penjelasan Rasulullah SAW memang demikian, bahwa negeri itu tidak pernah aman. Kullu ummatin fitnatun wa fitnatul ummati al-mal. Jadi masing-masing bangsa sejak sejarah dari dahulu itu ada masa-masa yang disebut dengan kehancuran, dengan fitnah dan sebagainya. Maka umatku, kata Rasulullah, yang lebih banyak bermasalah adalah masalah uang. Masalah uangnya banyak masalah. Dan memang penjelasan Rasulullah tepat sampai sekarang. Kalau ribut-ribut bermula adalah pada uang. Bahkan bukan saja masalah besar, masalah pemerintahan dan sebagainya. Di masjid saja, kami di masjid ini sudah merubah tabungan-tabungan yang sifatnya bisa dibongkar, dirubah dalam bentuk yang lebih aman. Karena rupanya sasaran pencuri pada tempat uang yang sudah berkumpul. Jadi kan aneh, orang Aceh suka mencuri. Maka ada orang bilang bukan orang Aceh, orang luar datang ke sini. Tapi dan karena ini masalahnya tidak sehat, kami tidak menyampaikan lebih luas, kecuali kami mempersiapkan, mengamankan bagaimana supaya membantu pencuri. Membantu pencuri bagaimana? Rencana mencuri tapi tidak bisa mencuri lagi. Salah satu dengan memasang CCTV sampai 38 mata ini. Mana sudut saja dia nampak apa yang dikerjakan. Kemudian juga tabungannya yang bisa dibongkar. Jadi ini diganti dengan yang aman. Karena apa? Sekarang orang yang mencuri bukan lagi sembunyi, langsung menyatakan, dibongkar di depan orang, yang justru saya sendiri menyaksikan. Kenapa Anda seperti ini? Bahkan menjual orang-orang terbesar, pembesar negeri ini. Maka kami yakin sekali itu tidak ada pembesar mengajak untuk mencuri uang masjid, tetapi adalah menjual nama supaya kita takut dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini menjadi catatan, kelemahan
jawaban yang pertama kelemahan adalah bidang ekonomi. Nah, jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kebangkitan lebih-lebih dengan 17 Agustus ini, marilah kita bangkit kembali dengan memberdayakan. Nah, memang saya sendiri salah seorang pengawas bidang pertimbangan syariah di Baitul Mal. Jadi mengajak untuk dialirkan dana khusus pemberdayaan ekonomi. Bahkan terutama adalah ke daerah-daerah. Karena kalau daerah maju bidang ekonomi, maka akan lebih banyak maju lagi dalam bidang lain. Lebih-lebih daerah adalah berada di desa. Dan nampaknya sudah disetujui, tetapi memerlukan lahir kanun, karena tidak bebas menggunakan apa yang diputuskan tanpa melihat ketentuan yang berada di dalam kanun. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang akan datang kita harus memulai mengkaji Islam hanya jangan yang ada di langit, artinya berdasarkan ayat hadis saja, tetapi apa yang menjadi kebutuhan nyata di lapangan dikaitkan dengan tujuan agama. Misalnya ini masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu adalah salah satu tujuan dari agama kita. Karena dalam hadis disebutkan talbur rizki faridatun ba'dal faridah. Mencari rizki adalah sesuatu kewajiban di samping kewajiban yang lain. Bahkan hadis juga pernah saya katakan, dalam hadis ini juga disebut man fataha baba fakrin fatahallahu baba man fatahallahu baba masalatin fatahallahu baba fakrin. Orang yang suka berusaha dengan meminta-minta, maka tidak pernah orang itu akan mandiri. Tetap akan meminta terus sepanjang zaman. Maka dengan demikian dilaranglah. Maka karenanya praktek para masa sahabat dalam bidang ini. Maka karenanya terkenallah pada masa lalu ekonomi umat itu banyak sekali. Sumber dana umat banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah zakat. Az-zakatu kantaratul Islam. Zakat adalah sumber dana Islam. Maka zakat pada waktu itu melebihi dari kebutuhan. Artinya kalau orang miskin perlu uang, maka uang itu sudah disediakan oleh Baitul Mal. Karena apa? Semua masyarakat membayar zakat. Bahkan ada satu kelebihan lagi, orang pada waktu itu sudah tidak suka menerima pemberian. Dan yang kedua, pada masa itu orang lebih suka memberi daripada menerima. Dengan catatan bahwa faktor kenapa keuangan pada waktu itu surplus, artinya melebihi dana keuangan negara lebih dari yang dibutuhkan masyarakat pada waktu itu, terutama pada masa Umar bin Abdul Aziz. Karena yang kaya suka menerima, dan yang kedua orang yang miskin pun tidak suka mencari dana pada Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu kaya selalu. Maka disebutlah Umar itu, pernah saya katakan di sini, yaitu Umar bin Abdul ini adalah pemerintah yang paling adil. Kenapa? Tidak ada seorang pun, seperti tidak ada orang yang membutuhkan dana, karena semuanya dijawab dengan dana-dana agama. Di antaranya adalah masalah zakat. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, upaya menghidupkan ekonomi umat salah satu diantaranya zakat. Tetapi sekarang juga susah juga, karena sudah ada ketentuan kanun dan sebagainya. Bahkan ada undang-undang yang undang-undang itu cukup bagus tapi belum bisa dilakukan.
karena belum sepenuhnya direstui oleh pusat, yaitu bahwa dana zakat bisa mengurangi jumlah dana pajak, yang terhutang. Artinya kalau kita membayar zakat berarti sekaligus sudah membayar zakat. Kalau memang tidak cukup ditambah, kalau memang lebih itu zakat. Karena ada juga penelitian bahwa itu tidak berkurang pajaknya. Karena dana zakat juga untuk kepentingan umat bisa diatur. Kalau memang sudah seperti itu, berarti setiap tahun fakir miskin, rumah miskin itu dibangun 1000. Setiap tahun 1000, tahun ini 1000 dan tahun ini 1000. Kenapa? Karena dari dana yang telah digabung tadi antara zakat dan dengan pajak. Nah ini sudah ada undang-undang tapi belum bisa dijalankan. Jamaah yang berbahagia, ini kita memulai pada kajian-kajian ke depan bagaimana memperkenalkan Islam. Jadi memperkenalkan Islam sebagai agama yang layak, sebagai agama yang maju, bukan menghambat. Bukan kalau istilah ada sekarang itu disebut dengan agama vakum atau apa, jemut. Agama jemut. Agama jemut artinya agama yang kaku, yang tidak bergerak, tidak mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Dan insyaallah nanti akan kita kembangkan melalui tujuan maqasidus syariah. Memang saya membawa kitabnya karena sudah khusus dibeli kitabnya, dikirim oleh Arab Saudi, tetapi tidak bisa dibaca. Nanti akan kita kembangkan dari satu bab ke bab yang lain, dari satu topik ke topik yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.